Kriteria kebenaran. Seorang anak kecil yang baru masuk sekolah, setelah 3 hari berselang, mogok tidak mau belajar. Orang tuanya mencoba membujuk dia dengan segala macam daya, dari iming-iming gula-gula sampai ancaman sapu lidi. Semuanya sia-sia. Setelah didesak-desak, akhirnya dia berterus terang bahwa dia sudah kehilangan hasratnya untuk belajar, sebab ternyata ibu gurunya adalah seorang pembohong. Coba ceritakan bagaimana dia berbohong, pinta orang tuanya sambil tersenyum. 3 hari yang lalu dia berkata bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 hari yang lalu dia berkata 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemarin dia berkata 6 tambah 1 sama dengan 7. Bukankah semua ini tidak benar? Permasalahan yang sederhana ini membawa kita kepada apa yang disebut teori kebenaran. Apakah persyaratannya agar suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar? Tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar, termasuk anak kecil kita tadi, yang dengan pikiran kekanak-kanakannya mempunyai kriteria kebenaran tersendiri. Bagi kita tidak sukar untuk menerima kebenaran bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 6 tambah 1 sama dengan 7. Sebab secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa hal ini kita sebut benar? Sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria tersebut di atas disebut teori koherensi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa semua manusia pasti akan mati, ada suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si Fulan adalah seorang manusia dan si Fulan pasti akan mati adalah benar pula. Sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Matematika ialah bentuk pengetahuan yang menyusunnya. Dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Sistem matematika disusun di atas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar, yakni aksioma. Dengan mempergunakan beberapa aksioma, maka disusun suatu teorema. Di atas teorema, maka dikembangkan kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten. Plato 427-347 sebelum Masehi dan Aristoteles 384-322 sebelum Masehi mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya. Paham lain adalah kebenaran yang berdasarkan kepada teori korespondensi, di mana eksponen utamanya adalah Bertrand Russell tahun 1872-1970. Bagi penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Maksudnya, jika seorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta, yang memang menjadi ibu kota Republik Indonesia, sekiranya orang lain yang menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, maka pernyataan itu adalah tidak benar, sebab tidak terdapat objek yang dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini, maka secara faktual, ibu kota Republik Indonesia adalah bukan Bandung, melainkan Jakarta. Kedua teori kebenaran ini, yakni teori koherensi dan teori korespondensi, kedua-duanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas mempergunakan teori koherensi ini, sedangkan proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan teori kebenaran yang lain yang disebut teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles S. Peirce tahun 1839-1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878
yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika, yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli filsafat ini diantaranya adalah William James 1842-1910, John Dewey 1859-1952, George Herbert Mead 1863-1931, dan C.I. Lewis. Bagi seorang pragmatis, maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sekiranya ada orang yang menyatakan bahwa sebuah teori X dalam pendidikan, dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Pragmatisme bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrin filsafat, melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas. Kaum pragmatis berpaling kepada metode ilmiah sebagai metode untuk mencari pengetahuan tentang alam ini yang dianggapnya fungsional dan berguna dalam menafsirkan gejala-gejala alami. Kriteria pragmatisme ini juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah, dilihat dalam perspektif waktu. Secara historis, maka pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar, suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Pengetahuan ilmiah memang tidak berumur panjang, seperti diungkapkan sebuah pengumpulan pendapat di kalangan ahli-ahli fisika, bahwa teori tentang partikel takkan berumur lebih dari 4 tahun. Untuk ilmu-ilmu lainnya yang agak kurang berhasil dalam menentukan hal-hal yang baru, seperti embriologi, sebuah revisi dapat diharapkan tiap kurun waktu 15 tahun.